Selamat datang di Sukor Makro Update. Pekan kemarin ada beberapa data penting yang keluar. Yang pertama adalah Bank Indonesia merilis data survei konsumen yang dilakukan setiap bulan. Survei ini berisi indeks kepercayaan konsumen, indeks kondisi ekonomi, indeks ekspektasi konsumen, sampai perkiraan tabungan, utang, dan konsumsi. Sebagai indikator utama, indeks kepercayaan konsumen Indonesia di bulan Maret turun lagi. Kali ini untuk ketiga kalinya secara beruntun. Indeks kepercayaan konsumen atau Consumer Confidence Index ini adalah indikator yang mengukur seberapa optimis konsumen terhadap kondisi ekonomi yang dibagi oleh Bank Indonesia jadi kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen ke depannya. Karena ini adalah indeks, maka hasil survei di atas 100 menandakan optimisme konsumen dan sebaliknya. Secara umum, Consumer Confidence Index ini di bulan Maret turun meskipun masih di atas 100. Begitupun indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen yang juga turun. Data menarik dari laporan survei konsumen adalah komposisi penggunaan pendapatan rumah tangga. Data ini menggambarkan porsi konsumsi, tabungan, dan cicilan dari total pendapatan rumah tangga. Sekarang kalau kita lihat trennya, porsi konsumsi dari pendapatan rumah tangga masyarakat Indonesia di survei konsumen cenderung meningkat. Di satu sisi, porsi pendapatan yang dipakai untuk jadi tabungan cenderung turun dari 2018 ke 2025. Kalau melihat rata-rata dari tiga kategori sebelum dan sesudah pandemi, menggambarkan porsi penggunaan pendapatan yang polanya berbeda. Setelah COVID, rata-rata pengeluaran untuk konsumsi lompat ke 74,6% dibandingkan 67-69% di era 2012 sampai 2019. Di mana porsi untuk tabungan turun hampir setengahnya, dari level pre-COVID di 19% ke 10% di rata-rata selama 2025 ini. Kira-kira apa penyebabnya porsi penggunaan pendapatan masyarakat ini berubah? Sekarang kalau melihat data PDB Indonesia, penggerak terbesar dari sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, di mana populasi kita didominasi oleh kelas menengah. Kelas menengah ini belakangan mengalami penurunan, tapi bukan karena sebagian dari mereka naik kelas, melainkan turun kelas jadi aspiring middle class atau menuju kelas menengah. BPS tahun lalu melaporkan ada 9,48 juta warga kelas menengah di Indonesia turun kelas. Dan penurunan ini sudah terjadi sejak 2019, di mana jumlah kelas menengah sekitar 57,33 juta orang dan terus menurun tiap tahunnya setelah pandemi jadi hanya 47,85 juta orang. Artinya pendapatan real penduduk Indonesia turun karena jumlah aspiring middle class naik, tapi middle class-nya turun, ditambah faktor inflasi per tahunnya. Secara logika, kelompok dengan pendapatan lebih rendah cenderung membelanjakan porsi lebih besar dari pendapatannya untuk konsumsi, terutama kebutuhan pokok. Makanya pergeseran demografi ini mendongkrak rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan tren peningkatan porsi konsumsi ini sinyal tergerusnya daya beli rumah tangga Indonesia secara struktural. Selain itu, pekan kemarin juga BI merilis data penjualan eceran di bulan Februari dan perkiraannya di bulan Maret. Di bulan Februari, penjualan eceran tumbuh 2% year on year yang didorong oleh kelompok barang budaya dan rekreasi, BBM, dan sub kelompok sandang. 2% ini memang lebih tinggi dari growth di bulan Januari yang sebesar 0,5%. Tapi kalau dilihat dari pendorong kelompoknya, kenaikan retail sales ini lebih karena pola musiman menjelang bulan puasa dan libur lebaran. Ditambah BI memperkirakan kinerja penjualan eceran di bulan Maret tumbuh hanya 0,5%. Terlebih ada faktor basis tinggi di bulan Maret 2024 yang tumbuhnya 9,3%. Dari data-data tadi bisa disimpulkan bahwa PR pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, setidaknya untuk menjaga tetap di atas 5% adalah menjaga pengeluaran konsumsi domestik dengan stimulus fiskal melalui belanja sosial yang dikecualikan dari efisiensi APBN 2025. Kalau tidak, ada potensi household consumption ini tumbuh di bawah 5%. Artinya overall GDP growth berisiko bisa lebih rendah dari 2024.